Ya pemirsa, kali ini kita akan bahas dan juga jawab sejumlah pertanyaan yang sudah kami rangkum di Instagram Hidup Sehat TV One. Kita lihat pemirsa, akan kami tampilkan. Nah dokter, berikut ini pertanyaannya. Mungkin izin aku bacain dulu ya dok ya. Pertama dari Dimas Kudaberg. Pagi dok, izin bertanya, apakah aman mengkonsumsi makanan bersantan, berlemak, dan manis secara bersamaan dalam satu hari? Tadi udah didiskusikan ya dok ya. Terus yang kedua ada Hadinata Negara. Pagi dok, izin bertanya, bagaimana menikmati hidangan Natal dan Tahun Baru tidak berarti harus menghindari semua makanan favorit. Yang ketiga dari Sacit. Dok, kalau rasa begah muncul usai makan hidangan Natal, gimana cara menghilangkan begahnya ya dok? Terima kasih. Monggo dok dijawab satu persatu. Oke baik, pertanyaan yang kedua tadi berarti ya, menikmati Iya. hidangan Natal tidak harus menghindari. Nah ini betul sekali ya, memang kita kalau misalkan ingin, apalagi setahun sekali, kita nikmatinya boleh dengan catatan mindful, artinya tidak berlebihan. Contoh tadi misalkan ada momen Natal atau Tahun Baru ya tidak seharian full tuh kita konsumsinya berlebihan. Kemudian tipsnya tadi upayakan agar mengonsumsi lebih dulu makanan utama yang tinggi dengan protein yang rendah lemak dan sayur, mayur dan buah yang tinggi serat sehingga kita tidak terlalu kalap ketika mengonsumsi makanan favorit kita terutama yang tipikalnya manis atau tadi ya berlemak gitu. Jadi kita lebih terkontrol untuk konsumsinya sebetulnya. Oke, nah pertanyaan ketiga kalau nggak salah tadi dok, cara menghilangkan begah dengan cepat gimana nih dok? Ya kalau begah ini berarti tanda-tanda kalau makanannya itu ngunyahnya kecepatan, soalnya kalap berlebihan. Jadi beri dia jeda istirahat, jangan ditambahkan lagi. Yaitu biasanya untuk pengosongan lambung kurang lebih sekitar 2-3 jam. Sambil itu boleh nih sambil jalan-jalan ringan. Jadi biar aliran darah di pencernaannya juga baik sehingga gasnya juga berkurang, begahnya juga berkurang. Baru nanti kita mengonsumsi makanan lagi setelah minimal 3 jam dari kondisi begah tersebut. Nah dok, biasanya kan siklus yang terjadi sama kita itu ketika sudah makan nih. Iya. Karena makanannya terlalu berlebihan, alhasil ngantuk nih dok. Nah, Iya. ini bagaimana cara mencegah hal itu dok? Tadi kuncinya sebetulnya adalah dengan kita mengunyah lebih bertahap. Jadi lebih mindful ketika mengonsumsi makanan hidangan favorit kita saat Natal atau Tahun Baru. Karena kalau misalkan kita makan terlalu cepat kan berarti otomatis makanan kita itu tidak tercerna dengan baik ya. Jadi istilahnya itu partikelnya besar-besar di dalam pencernaan kita sehingga aliran darah dari organ-organ yang harusnya lebih vital seperti otak dan lain-lain itu jadi ke arah pencernaan sehingga bikin kita jadi ngantuk karena oksigennya jadi kurang karena dia lagi bekerja berat di daerah pencernaan kita. Makanya kalau makan di Natal atau Tahun Baru bertahap ya mengunyahnya pelan-pelan aja. Nah dokter, ini kan biasanya kalau Natal biasanya kita nggak tahan nih dok. Udah terlanjur nih makan yang banyak. Terus nonton Hidup Sehat. Lah iya baru dikasih tahu nggak boleh makan banyak. Nah itu gimana nih dok? Kalau udah terlanjur cara kontrolnya. Oke, kalau udah terlanjur berarti di hari selanjutnya atau di hari tersebut makanannya udah mulai mengikuti tips tadi ya. Makan utama dulu dengan yang tinggi protein, terutama yang rendah lemak, terus tidak terlalu menambahkan kuah bumbu berlebih ke dalam makanan kita. Dan juga lebih ke mindful, porsinya tidak terlalu berlebihan. Jangan lupa juga untuk tetap beraktivitas fisik. Jangan sampai kalau misalkan kita udah Natal atau Tahun Baru terus kita lupa untuk bergerak. Sesimpel jalan cepet deh di pagi hari tersebut ya. Nah dokter, terakhir deh dok, minta tips supaya bagaimana ketika kita makan atau mengkonsumsi makanan tersebut bisa tetap sehat dok walaupun konsumsi makanannya terlanjur berlebihan. Bagaimana nih dok? Oke, pertama tadi ya upayakan agar kita mengatur porsi dan frekuensi di makan makanan selanjutnya. Kemudian upayakan agar makanan utama maupun snack yang kita pilih itu lebih yang tinggi protein dan juga tinggi serat. Sehingga kontrol gula darahnya juga lebih baik. Rasa kenyangnya bisa terjaga lebih lama gitu ya. Yang ketiga tadi ya mulai mengurangi makanan atau minuman manis. Terutama minuman manis nih. Lebih baik kalau kita udah memilih snack yang manis ya upayakan minumannya yang tidak berkalori atau tinggi gula lagi. Kemudian yang keempat, tetap beraktivitas fisik juga itu juga penting ya. Dan juga tidak hanya dari segi frekuensi tapi porsi makanan juga harus terkontrol di hari-hari liburan ini gitu. Baik, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Sama-sama. Luar biasa sekali. Ini juga bisa menjadi pengingat masyarakat di luar sana bagi yang sudah makan berlebihan
harap dikontrol dulu ya, karena tadi udah mendengar penjelasan dari Dokter Putri. Nah itu dia pemirsa bincang-bincang kami di Hidup Sehat kali ini, dan tentunya kami nantinya akan menghadirkan episode dan juga berbagai informasi kesehatan lagi yang bermanfaat bagi masyarakat, dan kami mengucapkan selamat Natal bagi masyarakat yang merayakan. Saya Syahada Yosiza, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan Indonesia, hidup sehat.